Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal mahalli wal makan linastami'a qissata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin. Yang mulia para habaib, para syaraif dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada habib, para habib yang berada di sini, para ulama, guru-guru agama yang sama-sama termuliakan, bapak-bapak, saudara, saudari yang kita hormati, hadirin pencinta Maulid Rasul rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah dan mulia ini dalam rangka dengan tujuan insyaallah yang sama, yaitu membesarkan, mengagungkan, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, dengan merayakan kelahiran Nabi, supaya kita termasuk cinta maulid Nabi dan cinta kepada beliau atau kepada Nabi. Dengan cinta itu semoga kita nantinya bersama beliau di surga nantinya. Amin. Terima kasih kepada jajaran panitia yang mengundang atau menyaru kami pribadi dan sekaligus dipercayakan untuk mengisi salah satu mata acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan mohon ampun maaf jika ada khilaf dan salahnya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita bicara lanjut masalah kelahiran Nabi, sebelumnya mari kita mengenang dialog Rasulullah dengan umat beliau. Kita mengingat percakapan Rasulullah dengan umat beliau. Kita memahami tanya jawab Rasulullah dengan umat beliau tentang maulid, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, meliwati sebuah syair yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Kurang lebihnya syairnya seperti ini, ulun bacakan dengan suara seadanya. In qila zurtum bima rajatum
ya akramal khalqi ma naqul. Untuk semangat, coba ulang sama-sama. Inqi urtum akramal. Sekali lagi. In qila surtum ya akramal khalqi ma qulu ja'alna bikulli khairin ma'al far'i wal usuli. Nah, ini sebagai sepotong syair yang dikarang oleh Habib Al-Habsyi tentang kelahiran beliau atau kelahiran Nabi. Maksudnya, kata Habib tadi syairnya dengan artinya, kalau kita ditanya orang, ujar Sidin, seandainya kita ditakuni orang, kalian hadir ke orang maulid, apa garang nang dibawa bulik? Nah ini pertanyaannya. Berarti ini dari umat. Umat malahnya umat. Kan tadi percakapan atau tanya jawab antara Rasulullah dengan umat. Ini umat yang ditanya dulu. Kita yang ditanya, jika ada, seandainya ada orang bertakun hadir ke orang maulid, napa garang nang dibawa bulik? Jelas? Jelas lah. Jelas lah. Mana apa dibawa bulik? Kita ditakuni acara maulid nang dibawa bulik, napa? Ya. Berkah dari Habib. Karena kita belum pasti, belum tahu jawabannya, tanya Rasulullah. Nah, in qila surtum bima raja'tum, kalian hadir ke maulid, apa yang dibulik? Kita kan bisa menjawab, takun Rasulullah, ya akramal khalqi ma naqulu. Wahai semua makhluk, wahai Rasulullah, apa yang kami kata? Apa jawaban kami kalau ada orang bertanya demikian? Apa jawabannya? Belum, hanya kita menakun Rasulullah. Supaya jangan salah jawabannya. Kita takuni orang, takuni Nabi. Jawabannya apa? Ya akramal khalqi ma naqulu. Wahai semua makhluk, apa jawabannya? Kira ada orang bertakun kita nang kamaulid itu apa untungnya gitu kah? Kira ada lah orang nang bertakun ya, karena kebanyakan orang anggaplah ada. Di sini adakah orangnya? Di Buncu mana? Kalau ayah nang bertakun apa orang dia hadir kamaulid kita? Kita hadir ke maulid, apa yang dibawa bulik? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai semulia makhluk Allah, apa jawaban kami? Mau Nabi yang melajari jawabannya? Napa jawabannya kata Nabi? Biar kita, wahai Nabi, napa jawaban kami? Nah kata Nabi, qulu raja'na bi kulli khairin. Jawab dan Nabi, bukan kita bulikan, membawa beberapa kebaikan. Jawabannya ada satu kebaikan. Kata Nabi, jawab, kami bulikan di maulid, membawa beberapa kebaikan. Jelas betul jawabannya lah. Kalau sudah, kalau orang mana kuni, kawak menjawab,
kami berikan di maulid membawa bukan satu kebaikan, kami membawa beberapa kebaikan. Dan bukan kita saja, ma'al far'i wal usulu, beserta anak cucu, ayah kai dan keluarga. Hebat kok orang maulid dapat kebaikan bukan nang hadir saja. Nang anak, nang tulak, insya Allah abahnya dapat kebaikan. Abahnya nang tulak, insya Allah anak dapat kebaikan. Nang laki, nang tulak, insya Allah nang bini dapat kebaikan. Nang bini, nang tulak, insya Allah nang laki dapat kebaikan. Dan keluarga yang lainnya. Nah, ini sudah terjawab apa keuntungan hadir ke orang maulid. Untungnya kami membawa beberapa kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Lapa halo nih boleh. Duduk boleh. Ya. Kayaknya bilangnya sampai waktu duduk, terduduk. Nang bicara mah berapa orang? Yang mana ulama itu waktu? Kalau ulun tahu bertiga perannya, pas ulun burung sorangan. Ya. Kalau kita sudah bicara kelahiran Nabi, kalau kita sudah bicarakan Rasulullah, maka kita wajib tahu, kita wajib yakin bahwa Rasulullah itu seabdal makhluk, bahwa Rasulullah itu sepaling abdal manusia. Wajib kita tahu, wajib yakin bahwa Rasulullah itu seabdal makhluk dan seabdal alamin seluruh alam. Kenapa? Rasulullah paling abdal seluruh alam karena Rasulullah ayah oleh Nabi Adam. Karena Rasulullah anak oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam ayah oleh Rasulullah. Karena Nabi Adam anak oleh Rasulullah. Nah, apa gitu? Ini puntal gitu. Di antara tanda kemuliaan Rasulullah, karena Nabi kita ayah oleh Nabi Adam dan anak oleh Nabi Adam. Nabi Adam ayah oleh Nabi kita dan anak oleh Nabi kita. Lebih jelasnya itu 4 mata makanya. Kemudian di antara tanda kemuliaan Rasulullah ada 3 macam yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad, yang lain tidak memilikinya, sehingga Nabi Adam pun tidak memiliki. Nah, di antara kemuliaan Nabi kita, beliau ada mempunyai 3 macam yang orang lain tidak ada. Yang pertama, kemuliaan Nabi kita, Nabi langsung dipuji oleh Allah, dan Nabi kita langsung dipuji oleh Sayyidina Jibril, dan Nabi kita langsung memuji beliau sendiri. Boleh muji diri lah. Nabi muji diri seorang. Nah, tapi itu Nabi memuji diri seorang itu karena terpaksa. Nah, artinya mungkin kada ada lagi jawaban Nabi lain pada itu. Mana? Allah langsung memuji Nabi kita, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim.
engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasulullah, engkau di atas daripada akhlak adab yang besar. Kalau nabi-nabi yang lain paling Allah menyebutkan, mengisahkan, tapi kalau nabi kita khusus dipuji oleh Allah bahwa engkau memiliki akhlak yang paling mulia. Ummul Mukminin Siti Aisyah ditakuni para sahabat atau yang lain, apa akhlaknya Rasulullah? Apa akhlak Rasulullah? Jawab Aisyah. Apa jawabannya? Siapa dapat? Dia boleh kan? Oh, karena khuluqul Quran. Kadang alih jawabannya, amun disambati kene-kene kebanyakan. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Nah, ada gumpangan lagi deh. Al-Quran sebagian akhlak Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran Allah kadang menyebutkan tentang kebungasan Nabi kita. Kadang menyebutkan Allah masalah kabungasan Nabi kita dalam Al-Quran. Malah ada Nabi yang lain, yang Allah sebutkan kabungasan beliau. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nah, siapa dapat? Kadus lagi bulik lah. Kenapa kurang terus orangnya? Udah dapat bulik. Kalau Nabi Yusuf, Allah sebutkan kebungasan beliau. Kalau Nabi kita Muhammad, Allah sebutkan akhlak. Kenapa Allah kadang menyebutkan kebungasan Nabi, padahal Nabi kita lebih bungas dari Nabi Yusuf? Kenapa Allah sebut akhlak? Karena Allah menyebutkan yang lebih abdal. Allah menyebutkan Nabi kita yang lebih mulia, yaitu akhlak. Kalau orang sudah hidupnya dengan adab dan akhlak, tidak bisa ditandingi oleh pangkat dan jabatan dan kekayaan. Tidak bisa. Kalau orang sudah hidupnya beradab dan berakhlak, maka itulah orang yang paling tinggi nilainya hidup di dunia. Kalau kau ditandingi lawan kekayaan dan sugih, lawan kaya lawan sugih, kalau kau nanding, mana baiknya kaya lawan sugih? Pina lawan sugih lawan kaya aja, belain. Mana baiknya kaya lawan sugih? Jawab. Mana baik? Jawabannya meluncat juga. Kaya lawan sugih, amun olon baik sugih. Karena mun kaya warik. Ada lah bahasa Indonesia, tak baik bahasa kampungan. Kayaan bahasa Indonesia. Nah, kalau sugih bahasa kita bagus sugih pada kaya. Nah, karena kalau kaya mau kaya warik. Apa pun juga sugih kaya tidak baik. Orang sugih kada nyaman. Orang kaya kada nyaman. Orang banyak berduit kada nyaman. Nang nyaman kita nang banyak berduit. Nah, nang nyaman kita nang kaya. Orang sugih kada nyaman. Orang banyak berduit kada nyaman. Nang nyaman kita banyak berduit. Lah. Kaya kalau jadi ukuran. Sugih kalau jadi ukuran. Nang jadi ukuran depan kan mitiran. Apa membicarakan sugih lawan kaya kalau jadi ukuran? Kembali. Allah dalam Al-Quran, Nabi kita akhlak yang disebutkan. Kalau Nabi Yusuf kebungasan, padahal Nabi kita jauh lebih bungas dari Nabi Yusuf. Kalau dibandingkan, kebungasan Nabi Yusuf seperti bulan purnama. Kebungasan Nabi kita seperti matahari di tengah hari. Artinya kada kawa
Nabi bungas benar, tapi kalau dilihat seperti tengah matahari, tengah hari silau kada kawa. Nah, kalau bulan kawa kelihatan. Nah, makanya juga kalau Nabi umpamanya kabungasan kelihatan, kalau ada orang yang tersakiti, sedangkan Nabi diutus rahmatan lil alamin. Kan mun kabungasan Nabi nampak, kalau ada orang yang terfitnah. Nabi Yusuf kan kelihatan bungas. Ada orang yang terfitnah. Nah, gitu. Kabungasan Nabi tak seperti matahari, kabungasan Nabi Yusuf seperti bulan. Mana banyaknya manfaat matahari lawan bulan? Mana banyaknya manfaat matahari lawan bulan? Banyak matahari. Kemudian matahari amun inya hilang, tetap sinarnya ada. Kalindong awan. Nah, kalau bulan, amunnya ampih malam hilang. Nah, jadi kalau kabungasan bisa hilang seperti bulan. Ada juga yang memadahkan kalau kabungasan nih, masalah kabungasan ini nang kaya somangka 2 biji. Ini baca apa sudah nih? Jaka 2 biji. Masalah kabungasan somangka 2 biji. Nabi kita mengambil sabigian. Sabigi tinggal lagi. Kabungasan Nabi kita ambil sebagian, tinggal sabigi lagi. Nah, sabigi belah 2. Nabi Yusuf mengambil sabalah. Wah, Nabi Yusuf sabalahan nang kita nih pan sisa nang sabalah tu ay berbagi berbagi seberitaan kada kawahan nak langkap kita sabalah berbagi. Kadang-kadang hidung mancung mata sipit, mata gelak hidung mitak, mata gelak hidung mancung rambut cagat. Seadanya sabigi berbagi bertahan, sabalah bagi bertahan. Nah, kadang-kadang ada nang langkap kabungasannya. Kalau warna macam-macam berbagi. Nah, itu tadi. Kemudian kalau akhlak kada mau hilang, kalau kabungasan hilang. Nah, jadi Nabi Allah membicarakan Nabi kita nang lebih abdal akhlak, karena akhlak kada mau hilang, tambah tua insya Allah tambah baik akhlak ini. Kalau kabungasan bisa hilang. Contoh bungas bisa hilang kayak apa contohnya? Nih khusus lo nang sudah menikah, nih nang belum menikah dengar aja dulu. Contoh kabungasan mau hilang, coba kita ingat seberitaan waktu kita menikah, waktu kawin menikah. Wah, bini kita kayak pak, wah bini kita pipinya licin kayak kulit hintalo, wah pipinya kencang kayak balon waktu nikah. Kabungasan pipi bini kita licin kayak kulit hintador, kencang nang kayak balon. Tapi sudah beliwat 20 tahun 30 tahun anak 11. Nah, kayak apa bini pipi kita bisa ampe kayak hintalo, bisa masih pipinya kayak hintalo tapi kayak hintalo deder. Bisa pipinya masih kencang kayak balon tapi balon pecah. Kabungasan hilang. Kalau akhlak kada akan hilang. Dan akhlak inilah yang menjadi nilai mulianya seseorang atau tidak. Babulangkah orangnya, besurbankah orangnya, tapi amunnya akhlak dan adab kada dimiliki, kada akan mulia.
Nah, ini akhlak paling mulia. Ruya Anil Hasan an Abil Hasan an Jaddil Hasan inna asanal Hasan al khulqul Hasan. Diriwayatkan dari Hasan anak Sayyidina Ali, dari abahnya Hasan. Siapa? Abahnya Hasan Sayyidina Ali, dari kakeknya Hasan. Siapa? Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, inna asanal Hasan al khuluqul Hasan, bahwa paling baik nang baik kan, paling baik nang baik itu akhlak yang baik. Napa aja contohnya nang kita anggap baik? Mau baik kalau akhlaknya baik. Orang alim pamannya dikatakan baik, baik amun akhlaknya baik. Orang sugih baik amun akhlaknya baik. Yang lain-lainnya contoh apakah? Pokoknya bila akhlaknya baik baru menilai baik. Orang bungas baik namanya amun akhlaknya baik. Nah, amunnya kada baik bisa juga kada ada nilainya. Dalam syair Jamalul wajhi ma'a qubhin nafsi kakandilin fi qabril majusi. Orang bungas akhlak jahat nilainya nang kaya lampu bandak di kubur majusi. Napa nilainya? Lampu bandak di kubur majusi, di kubur kafir. Orang bungas mun kada beakhlak nilainya nang kaya lampu di kubur. Ini annasu bil adab la bizayyi wasyab. Manusia itu kemuliaannya dengan adab, bukan dengan pakaian dan perhiasan. Satu. Jam berapa dah? Maka 3 banyak lagi lah. Ayo insya Allah sebelum subuh selesai. Jangan khawatir. Yang kedua, pujian langsung Jibril kepada Rasulullah. An Aisyah Ummul Mukminin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam. Qala Jibril. Jar Jibril maksudnya pernah berkata, tahu nih suara Jibril kan ini. Jibril pernah berkata, qallabtu masarikal ardi wa magharibaha lam ara rajulan afdala min Muhammadin wa lam ara baitan afdala min baiti Bani Hasim. Kata Jibril, qallabtu bulak-balik. Bulak-balik, bulik-bulik. Napa kata? Kata Jibril, bulak-bulik aku ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Kata Jibril, bulak-bulik. Kada pernah melihat seorang laki-laki yang paling abdal daripada Nabi Muhammad. Wah, Jibril kan Jibril itu mulai anggaplah mulai Nabi Nuh. Mulai Nabi Nuh kan yang sampaikan syariat. Nabi Adam kada, Nabi Idris kada, belum. Undang Nabi Nuh. Nah, mulai Nabi Nuh Jibril bertugas sampai Nabi kita. Wajar Jibril aku bulak-balik ke barat ke timur, kada pernah melihat seorang laki-laki yang lebih abdal daripada Muhammad. Dan kada pernah aku jadi melihat rumah yang lebih baik dari rumah Bani Hasim. Nabi paling abdal, bukan Nabi orang yatim, kan paling harat. Rumah Bani Hasim, nah begerang harat juga. Kan Bani Hasim termasuk orang hidup biasa aja, tapi rumah jadi paling harat. Kenapa? Nabi Muhammad yatim tapi pengharat. Nah, karena isinya. Nah, isi dalam jasad Nabi Muhammad itu yang mengabdalkan. Anggaplah jasad itu kising,
Lainan di kita tabai kising pada isi. Kisingnya pinaya, isinya harus saldo kosong aja. Di war aja pun kita nyata. Kalau Nabi kita karena isinya hebat. Bani Hasyim kenapa mulia rumahnya? Karena isinya siapa? Isinya Nabi Muhammad. Isinya sholawat. Jadi kayak mesti rumah nang tingkat 3 nang harat belum tentu. Maaf, nu kami kampung kami banyak rumah nang 3 tingkat. Kan kada sugih. 3 tingkat rumahnya. Kenapa? Di tengah manusia, di atas tikus, bawah itik. Kan. 3 tingkat. Biasa aja hidupnya. Rumah 3 tingkat. Seorang di tengah, itik di bawah, tikus di atas. Orang pun bakal lahir aja isinya. Kemudian nang Jibril memuji sendiri tadi. Kenapa juga? Nabi di antara kehebatan Nabi memuji seorang. Nabi ini terpaksa karena Yahudi berkata lawan Nabi terlalu keras, terlalu jahat. Nah Yahudi di Quran itu kan banyak Yahudi, Nasraninya. Qalu pertama jadi Yahudi, qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Di hadapan Nabi pandai nih ujar Yahudi, jadilah buah nikam Yahudi atau Nasrani dapat petunjuk. Jadi yang padahal yang petunjuk tuh menghakul Yahudi atau Nasrani, orang Islam ini kada dianggapnya. Nabi yang kita sadar aja Nabi masih memaafkan aja. Artinya mun hendak dapat petunjuk Yahudi dan Nasrani nang buhannya nang bocok. Mbah yang kedua, wa qalatin nasara wa yahudi nahnu abnaullah wa ahibbuh. Ujuban Yahudi dan Nasrani, kami nih anak Allah dan kami nang dikasihi Allah. Nabi biar juga. Masih Nabi sabar bahasnya. Nang ketiga Nabi nang kada tahan. Wa qalu la yadkhulul jannata ila man kana hudan aw nasara. Ujar Yahudi di hadapan Nabi nya mengata kada akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi ini kada tahan. Sampai muji seorang Nabi. Ujar Yahudi Nasrani kada harapan masuk surga amun kada Nasrani dan Yahudi. Nah, lalu Nabi jawab, dan Nabi, ya Yahudi, wahai Yahudi, ikam nikah susumbungan pandir. Wahai Yahudi, kata Nabi, innal jannata la muharramatun alal anbiya hatta udkhulaha. Wa innaha la muharramatun alal umam hatta udkhulihum umami aw qama kalau salam. Oh, jan Nabi Yahudi talinga gucek. Itu kah? Oh, jan Nabi dengar Yahudi talinga. Diharamkan, dilarang surga dimasuki oleh para anbiya kecuali jadi aku nang berdahulu. Anbiya aja jadi Nabi kalau masuk surga kalau aku berdahulu. Boleh bernikah nih Yahudi ay. Cengeng yang ini. Nabi paksa. Berucap artinya kemudian muji diri. Aku aja Nabi dulu ke surga, hanya Nabi yang lain kawa. Mbah pulang surga diharamkan, dilarang dimasuki oleh para umat kecuali umatku nang berdahulu. Berarti bebuhan kita nih berdahulu. Tadi umat Nabi Nuh ke surga dan kita bertahan masuk surga. Mau masuk surga? Mau? Yang sini mau? Siapa mau masuk surga? Mau. Alhamdulillah seberatan mau masuk surga. Padahal mendengar kabarnya aja surga itu ini kabarnya ini rindu kita untuk masuk. Alhamdulillah semuanya hendak masuk surga. Mbah ulun suruh pilih pulang siapa nang hendak berdahulu ke surga. Tadi nang mau kan bertahan alhamdulillah. Nah hakun ke surga. Sekarang siapa nah hendak berdahulu ke surga? Angkat tangan. Ada mau kah? Siapa nah hendak berdahulu ke surga?
Oh mulai kada mau mulai. Syaratnya keberatan boleh. Mun hendak ke surga, syarat pertama mati dulu. Kada mau orang hidup ke surga. Nah, hak naik ke surga dulu, asal jangan mati. Kada mau. Gitu. Di antara sayangnya Nabi lawan kita, Nabi berkata, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali orang nang anggan, orang nang kada hakon. Bingung sahabat. Para sahabat bingung. Di Nabi umatku berangkat ke surga kecuali nang kada hendak. Jadi sahabat ada leh Rasulullah orang nang kada hendak ke surga. Cacingan berarti. Ke surga. Ada orang nang kada hendak. Walaupun surganya mewah, megah, hebat. Contoh kalau buah di wadah kita nang dianggap nang nyaman, orang ketujuh, nang larang. Kira apa nih? Durian lah, perannya durian, anggaplah durian. Nah, durian paling nyaman, paling larang, paling harum. Tapi ada orang kada ketujuh. Dan durian. Dah. Kadang ngalih mencari. Durian ada orang kada ketujuh. Dah kalah. Napa lan berduduk ah? Bila berduduk parak apa? Parak subuh. Amunnya sudah berduduk langsung aja misi pertama. Kita 40 menitan sudah jalan. Nya jatah berapa menit? Mau berbandak. Ayo, tampil berduduk. Iya. Kemudian, nah Nabi tadi memuji, paksa muji seorang itu sendiri. Di antara akhlak Nabi, Nabi ini kada mau mengecewakan istri. Nabi ini kada mau mengecewakan bini. Baik masakan, baik perbuatan Nabi, baik apa-apa saja kada mau. Kalau masakan Nabi ini, bila Nabi hendak sidin makan, bila sidin kada katuju kada hendak ditinggal berana ya. Kada nang kayak kita mahina. Serongi gangan oleh bini kamasinan. Menyipak pan piring. Ini gangan kaja. Uyah wadi kaja. Liwar seorang nang orang makan saja. Bini banyak benar gawian. Bini ini memasaknya, menyusui anak, betetapas bini aja. Seorang meniwas saja. Padahal binian to kada wajibnya. Binian to betetapas kada wajib. Memasak kada wajib. Nyusui anak kada wajib. Binian, nyusui anak kada wajib siapa? Bila nang laki itu berduit, upahakan. Kan diupahakan. Artinya maksudnya kada wajib bini. Jadi bini ini kada kewajiban lah. Kada ada kewajiban. Satu aja kewajiban, taat lawan Allah lawan Rasul lawan suami. Jadi bini ini cuman wajib taat lawan laki. Bila laki uji laki bermasak. Bila jeneng laki betetapas. Gitu leh. Nah, tahu juga dia. Nah, sampai Nabi memanggil istri mahyau bini lawan panggilan yang manis. Nabi mengiau Sitiaizah atau bila yang lain kan ya Humairah. Mengiau ya Humairah. Ada kita juga yang menyauti aku gini tiap hari main Humairah. Bininya ngarannya ya, Humairah. Cocok juga gini, kehendakan mana.
Ya Humairah, artinya wahai orang nang putih kemirah-mirahan. Oh, putih besri ada mirahnya. Suka benar itu dikiau. Ya Humairah, wahai orang nang putih kemirah-mirahan. Sajam kita tahan lah. Sajam lagi, seberapa jam lagi? Mun sajam mulai tadi. Wahai orang nang putih kemirah-mirahan. Wah, hebatnya. Mun kita rajin kita kayak apa kita mengiau bini? Ayang leh. Oh, ayang. Kan. Kita ngiau bini ayang. Melihat bininya mau ngiau bini ayang menyebab parfum. Melihat bini parfum. Oh, sayang. Wah. Tambahnya beginco, oh ayang, han saya handap, tadi sayang, oh ayang. Pas njemur iwak tadi sak, ada wesuroy, oh kuyang. Gawat ini, pina ayang-ayang, ini kuyang. Ngapang njemur iwak ada wesuroyan, rambut tarabangan. Paksa, oh kuyang. Ya lain-lain lah kalau nang kami mungkin di sini, napa mengiawak itu. No kami itu ada nang abahnya, ada mamanya. Namunnya pajabat lain lagi. Bukan pajabat nang bubuhan apa? Papi, mami. Nah, itu orang berpangkat. Papi, mami. Kalau anak undangan, nah. Mami, nah, sudah saja. Ya kita berangkat. Ya sudah siap, papi. Nah. Betakannya diringkas lagi. Ya, pap, ya, mam. Ya, pap, mam. Betul sampai waktu makan. Ujian nang mini, pap, kita makanan. Ujian nang laki, apa iwaknya? Undang papai. Iwaknya undang papai. Nah, apakah undang galah kah? Atau undang papai nang tahamburan kah? Nang laki, undang papai kena nak makan. Padahal lapar. Aja nang laki makanan aku asa kanyang jel mendengar undang papai padahal undang galah no asa kali bisukan nang laki tadi lihat di wadah sampah apalah undang gak kenal nah maka jangan tadi undang papai kan salah juga nyepap gitu ya. Kemudian kalau kita sudah tahu nilainya maulid, kalau kita sudah tahu kemuliaan Rasulullah, wajar orang yang mencintai beliau dijamin beliau masuk surga. Mana Nabi menjamin dengan hadis beliau, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi menjanji kepada kita janji nang bukan seberang janji nang pasti. Kata Nabi, siapa cinta dengan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa mencintai aku berarti inya kaina masuk surga beserta aku. Nah, mari kita usahakan, kita perjuangkan supaya kita bujur-bujur cinta dengan Nabi nang cinta sampai membawa ke surga. Kenapa kita? Karena cinta bukan semacam. Cinta banyak. Sampai orang mengatakan cinta sampai 7 macam. Mau banyak cinta 7 macam. Ulama nahu mengatakan wal cinta'u sab'atu anwa'in. Wal cinta'u sab'atu anwa'in. Cinta itu ada 7 macam. Oh malawasnya pulang nih. 7 berapa macam? Cinta 7 macam, nang 7 ini bagi 2. 7 bagi 2. Ada nang membawa ke surga, ada yang menjerumuskan ke neraka. Nah, dalam 7 macam, 3 nang bisa membawa ke surga, 4 ke neraka. Nah, kita pilih cinta nang kita supaya kawa berkumpul Rasulullah. Cinta 7 lah. Napa yuk? Ngarannya cinta apa? Cinta apa? Kita begilir namanya menyembati ulun pertama nah. Cinta ada 7. Pertama cinta asmara. Cinta asmara.
bukan pian lagi nambong. Yang kedua, kalambatan pulang lagi kalau amun atau Allah nyambaca kalau tujuhnya. Cinta ada 7. Yang pertama cinta asmara, yang kedua cinta sajati, yang ketiga cinta buta, yang keempat cinta segitiga, yang kelima cinta palsu, yang keenam cinta bakarap, yang ketujuh cinta betagar. Mohon 7 macam ini, 3 yang ke surga, 4 ke neraka. Pertama cinta asmara. Asmara itu bahasa Arab. Asmara bahasa Arab. Nang orang Arab tahu artinya. Asmara bahasa Arab, orang Arab tahu artinya lah. Asmara itu berbuah. Bahasa Arab asmara artinya berbuah. Nah, kalau memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dengan cinta yang berbuah, insya Allah cinta ini akan membawa ke surga. Kau menuntun kita sampai ke surga. Yang kedua sejati. Kurang lebihnya asli betul sejati itu asli. Cinta yang bujur, bukan cinta-cintaan. Cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenarnya, maka bisa cinta ini mengumpul kita kepada dengan Rasulullah di surga nanti. Yang ketiga, cinta buta. Cinta buta masuk je nih. Cinta buta kalau membawa ke surga. Kenapa ada cinta buta? Hadis Nabi, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Kata Nabi, cintanya engkau dengan sesuatu, cinta itu membutakan dan memuliakan. Wah. Jadi cinta buta membawa ke surga. Maksudnya kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buta kepada yang lainnya. Kalau kita cinta kepada akhirat, buta dengan dunia. Kalau kita cinta dengan ilmu, buta dengan yang lainnya. Berarti cinta yang buta ini yang dinamakan cinta buta ini yang bisa cinta merubah segala-galanya. Cinta ini tarubahan bertahan karena cinta. Contoh lo, perasaan bisa dirubah 10 menit lagi nah. Kada kalau kawasan mahadangi kabila ampihan jer. Insyaallah berjanji dia sampai sajam. Cinta yang merubah perasaan mana? Contohnya apa? Nafian sapalih nah, ulun. Mana cinta yang merubah perasaan? Bila cinta sudah melekat, nah Pak, tertawaan. Cinta merubah perasaan. Bila cinta sudah melekat, jawab di hati berjalan. Bila cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Nah, bungolnya. Bila cinta sudah melekat, rasa tahi kucing rasa coklat, bungolnya. Tahi kucing maulah rasa coklat. Cinta yang berubah. Tahi kucing rasa coklat. Tahi kucing itu rasanya berang. Ada tahu juga lah. Kita weh ini kada kawat tahu rasa tahi kucing amun orang bahari dia mau tahu. Kawat tahu. Orang bahari itu bermasak pakai dapur, pakai kayu, ada habu. Lalu inya membanam bikin nangka. Orang bahari membanam bikin nangka di habu. Nah, mananggarnya 5, masaknya 7. Nah, lalu tahu kisah rasa tahi kucing. Orang bahari bekaramat memandang bikin angka 5 masak 7. Sekalinya 5 ini santai aja makan nyaman-nyaman. Nah ke 6 mulai dia muha rusak. Nah ngapain ini? Cinta merubah perasaan. Bila cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Bila cinta sudah melekat, barangkali salah lihat. Wah, ngaran cinta bisa salah lihat. Amun cowok cinta cewek,
Napa artinya cowok cewek? Artinya kalau detuk cinta ini, oh my, han cinta ini kada memandang umur. Detuk lawan ini percintaan juga. Nah artinya kalaunya orang mencintai seseorang takuniha, mau inya to nang berpacaran takuniha, siapa nang paling bungas di dunia nih? Pacar kok jenya? Mohon salah lihat. Padahal banyak yang lain dah bungas, tapi inya pacar inya. Bila cinta sudah melekat, barangkali salah lihat. Bila cinta sudah melekat, nang lawas jadi setumat. Amun kita benar-benar cinta ke Rasulullah, kita benar-benar cinta Allah, berapa jam pacaran mah? Ada lawas. Kalau juga. Aku berapa kali baru bersilah udah. Bila cinta sudah melekat, nang lawas jadi setumat. Bila cinta sudah melekat, barangkali salah i'tiqad. Na'udzubillah. Nah, sampai i'tiqad, sampai keyakinan berubah karena cinta. Tahu ini haram, digawinya karena cinta. Tahu ini kada baik, digawinya karena cinta. Bila cinta sudah melekat, barangkali merubah i'tiqad. Na'udzubillah min dzalik. Kadang karena fakir, miskin, bisa balik agama. Na'udzubillah min dzalik. Pina lapas sudah nih, supaya jangan tegang lah. Ulun beri hiburan lah sedikit. Bepanton 2 buteng boleh lah. Supaya mengurangi lapar atau ampih lapar, ulun beri panton 2 buteng hiburan. Banang sesama banang. Apanya kali cakapnya kali dia? Banang sesama banang, banang biru yang kita cinta. Mungkin senang sesama senang, habis waktu ampihan kita. Ampih lapar. Pinang tuha berundun-rundun, pinang anum berangkap-rangkap. Lawan nang tuha lo minta ampun, lawan anum minta maaf. Kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.